Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Para sahabat sekalian, dimanapun Anda berada, luar biasa. Jadi setiap hari saya tuh selalu bahagia dan senang. Karena kemarin saya ketemu teman-teman di Mojokerto, aduh saya lihat adem ayem gitu ya. Kemudian ketemu teman-teman di Gresik 1 minggu yang lalu, adem ayem juga. Di sana malah saya lihat banyak kegiatan. Kemudian ada ID Gresik Health Expo. Wah, luar biasa. Jadi di luar bayangan saya, ternyata teman-teman ID itu kalau mau sungguh-sungguh makaryo itu sebenarnya luar biasa, bisa mendapatkan atau melakukan banyak hal, terutama untuk kepentingan masyarakat. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Dan tentu para dokter itu ya memang diciptakan atau dididik atau ya memang untuk mengabdi gitu ya. Jadi kalau teman-teman sepenuh hati mengabdi, saya mempunyai rasa bangga dan kebahagiaan tersendiri. Nah, pada momen ini saya mendapatkan tamu orang yang istimewa. Ya, namanya Dr. Muzamila. Beliau seorang ibu, seorang dokter, tapi jangan lupa beliau adalah seorang entrepreneur, seorang pengusaha. Jadi Dr. Muzamila adalah dokterpreneur. Ya, luar biasa. Dr. Muzamila, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter. Alhamdulillah, sehat kan? Alhamdulillah sehat, dokter. Saya seneng, saya ketemu kalau salamnya tegas sih berarti sehat. Alhamdulillah. Ya, Dr. Muzamila, ini saya biasanya ketemu dengan para sahabat-sahabat saya langsung dari dunia maya. Dan sekarang ini saya ketemu Anda juga di dunia maya, tetapi kan kita pernah ketemu di Gresik kawan hari ya. Ya, saya sempat ke stand atau booth Anda yang itu ya di Gresik Health Expo ya. Ini saya terkesan. Saya kepingin membagi apa yang saya lihat, karena jujur saya bangga deh. Saya bangga, saya seneng, saya bahagia banget gitu. Lihat Anda sukses itu saya bahagia banget ya. Dan melihat teman-teman anggota ID, dokter dan siapapun ya, siapapun seluruh bangsa ini sukses itu saya bahagia banget gitu. Jadi saya kepingin pada kesempatan ini pengen ngobrol Anda ya. Alhamdulillah. Dr. Muzamila, apa boleh Anda singkat perkenalan dulu begitu, nama kan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Dr. Muzamila. Saya asli dari Pulau Bawean, dokter. Bawean? Sebentar, Bawean kan? Yang lewat laut itu ya? Iya. Nah, karena saya sudah 3 tahun ini bicara tentang Bawean. Karena apa? Pengiriman dokter, gitu ya. Duh, alhamdulillah. Ya, lanjut. Gimana? Saya lulus FK UNER, masuk di kedokteran tahun 1994, dokter, dan alhamdulillah lulus di tahun 2000. Okay. Setelah itu kami melakukan PTT sama seperti dokter-dokter semuanya, insya Allah seperti itu. Terus PTT di sekarang dulu Lamongan. Oh, Lamongan, that's right. Ya. Di Lamongan, kemudian pindah ke Gresik 2 tahun di Puskesmas Kebomas, dokter. Kebomas ya. Ya. Saya sering lewat tuh Kebomas. Ya. Di situ. Alhamdulillah saya dikaruniai 4 orang putri, dan alhamdulillah putri yang putri semua. Ya, putri semua. Ya, luar biasa. Ya. Terus. Dan putri yang pertama sekarang ada di FK UNER. Sekarang semester 7, dokter. Duh, sebentar lagi sudah dokter muda ya? Iya, dokter. Semester 7. Insya Allah, dan alhamdulillah kami juga suami saya
Asari, juga asli Bawean dokter. Bawean juga Sumami. Bawean juga. Memang dari Bawean berjodoh begitu ya. Ya Allah, luar biasa. Oke, baik. Berarti sekarang tinggalnya di Gresik kan, bukan di Bawean ya? Tinggal di Gresik di GKB dokter. Iya. Oke. Baik, alhamdulillah. Jadi para sahabat sekalian, Dr. Muzamila ini adalah seorang dokter, seorang praktisi, klinisi, juga seorang ibu dari 4 putri. Luar biasa. Jadi sekarang saya mau bertanya lagi. Dulu saya sih ada beberapa informasi tentang Dr. Muzamila, tapi informasi yang baik loh ya. Dr. Muzamila tentang entrepreneur, ya, tentang wirausaha. Bagaimana kisahnya bahwa Dr. Muzamila itu selepas dokter atau selepas PTT kok mikir jadi seorang pengusaha? Nanti pengusahanya tak ceritakan nanti belakangan ya. Nanyanya maksudnya gimana? Ya, jadi keluarga kami itu memang pedagang dokter. Jadi jiwa entrepreneur itu mungkin sudah ada di dalam jiwa kami begitu. Jadi dulu saya saat sekolah di SMA Hadijah Surabaya, dokter, ya banyak kita belajar mengenai ilmu agama begitu, terutama bekal gitu ya ke akhirat seperti itu. Jadi saya merasa kalau misalnya kita itu mempunyai berkarya gitu ya, mempunyai klinik seperti itu ya, dan kita nanti kita saat meninggal gitu, insya Allah itu akan menjadi amal jariah. Jadi itu sebetulnya adalah motivasi utamanya, dan kebetulan dari situ kami juga merintis praktek dokter. Jadi awalnya memang dari keinginan itu kami merintis praktek, di mana praktek pertama gagal dokter. Jadi itu gagal. Nah, harus catat ini. Pertama gagal ya kan? Ya catat ini. Gagal, benar-benar gagal. Jadi waktu saya tadi cerita di Sekaran, ya, di Puskesmas Sekaran, kemudian kami itu dipindah ke Puskesmas Kebaumas seperti itu. Kami berusaha untuk merintis dokter, ternyata kepedean gitu. Praktek di kota begitu, dokter baru belum pernah dikenal. Ternyata 1 tahun tempat praktek kami tutup, begitu. Karena nggak ada pasien? Bukan nggak ada pasien, tetapi pasien itu ada. Cuman waktu itu kami hamil anak kedua, gitu ya, Ternyata memang saya harus ke rumah begitu. Saya harus di rumah, dan memang di Gresik ini agak kurang kondusif dokter kalau untuk praktek pribadi, apalagi dokter seperti itu. Ya, begitu. Ya. Saya mencatat pertama jiwa entrepreneur, jiwa wirausaha itu karena ada dari keluarga gitu ya, berarti lingkungan. Terus yang kedua, sejak sekolah niatnya membuat usaha dalam hal klinik itu memang ada tujuan amal jariah, tujuan akhirat. Ya. Terus yang poin yang ketiga, bahwa berjuang keras dulu dan ternyata gagal, ya kan? Gagal. Ya, dan itu pantang menyerah gitu kan? Menyerah, betul. Oke. Nah, luar biasa. Ini tiga poin yang mesti kita catat betul. Nah, saya ingin bertanya tentang klinik Dr. Muzamila. Bagaimana? Bisa ceritakan sekarang ini? Ya, bisa insya Allah. Iya. Jadi sebelum mendirikan klinik, kegagalan yang pertama gagal dokter. Terus kemudian kita merintis lagi di tempat yang lain, gagal lagi dokter. Gagal yang kedua? Gagal yang kedua. Hebat.
Saya salut. Saya salut orang kok gagal kok tahan. Diulang Iya, lagi. ya diulang lagi. Terus Iya. kemudian merintis yang ketiga itu dokter, Iya. itu juga gagal gitu. Jadi Ya Allah. Gagal ketiga, ya, tidak kapok juga ya. iya. Dan itu ada ceritanya dokter. Ada cerita. Oh, ya, 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 ya. Jadi saya waktu itu pindah di puskesmas Kebomas, saya bilang sama teman gitu, saya mau praktek di dusun A begitu nggih. Ternyata beliau bilang, kamu prakteknya di wilayah tempat saya aja, biar saya aja di tempat A begitu. Ternyata saya nurutin kemauan beliau. Ternyata beliau tidak praktek di tempat A dan tetap di tempat yang lama begitu. Jadi karena itu, jadi akhirnya kita putuskan untuk pindah ke tempat yang A begitu. Jadi itu adalah yang ketiga gitu. Yang keempat juga kita merintis juga di rumah dokter, dan itu juga tidak terlalu bagus ya. Jadi kita tutup juga. Itu keempat. Keempat tidak sukses juga keempat ini ya? Tutup juga? Iya, betul. Iya. Lalu kelima, saya disampaikan sama suami bahwa kenapa kok mau ngerintis klinik lagi gitu. Ini sudah habis banyak, kita sudah habis-habisan lah istilahnya, sudah tidak menghasilkan ya, seperti itu. Akhirnya saya meyakinkan, cobalah dikasih kesempatan satu kali lagi saja. Penjanda ya. Enggak dokter. Jadi setelah itu beliau mengizinkan karena aslinya beliau pingin saya itu sekolah atau sekolah spesialis kah? Di rumah. Spesialis gitu. Lanjut. Itu kelima. Setelah itu alhamdulillah Allah memudahkan semuanya. Jadi pada tahap kelima itu kita berdiri klinik Cipta Medica GKB, dan rezekinya ternyata di depan rumah itu dokter. Maksudnya gimana? Ya, jadi gini ceritanya. Jadi saat saya mengajukan tempat praktek yang di tempat kemarin itu, yang berhasil itu, kita ngajukan ke waktu itu ke Jam Sostek gitu dokter. Tetapi Jam Sostek nggak butuh di daerah situ, butuhnya di daerah Manyar seperti itu. Jadi akhirnya kebetulan saat saya keluar rumah itu kok ada orang di depan rumah itu yang boyongan dokter. Gitu. Pindah rumah. Pindah rumah. Ternyata akhirnya karena saya Pak RT, Bu RT gitu ya. Akhirnya kita minta nomor kontak dan semuanya, akhirnya kita kontrak dan praktek sampai sekarang di depan rumah saya. Dan sekarang judulnya menjadi klinik ya? Ya, menjadi klinik Cipta Medica GKB. Klinik Cipta Medica. Itu klinik primer gitu ya? Ya, klinik primer. Dokter. Berarti ini perjuangan ke-6 berarti kalau begitu, kalau saya lihat, saya hitung-hitung tadi. Iya, itu kelima dokter. Kelima jadi ya? kelima baru setelah di situ kita merintis mulai dari nol semuanya lagi. Gitu. Dan kemudian berjalan baik. Berjalan dengan baik. Ya. Terus gimana yang lain-lain di tempat-tempat lainnya itu? Alhamdulillah di Wahidin yang saya cerita tadi yang pertama, akhirnya kita buka lagi dokter setelah beberapa tahun kemudian, dan sekarang sudah jalan. Di tempat A juga alhamdulillah juga berjalan lagi. Enggak kapok ya, kembali ke tempat dulu yang pernah menyakitkan. Oh gitu ya. Waduh. Ternyata Dokter Musamila, berarti nunggu waktu kalau begitu. Ya, mungkin karena nunggu kesabaran kali. Iya ya, kesabaran ya. Iya. Dan sekarang klinik-klinik itu apakah Anda sendiri yang memanage klinik-klinik itu, atau ada orang lain, atau siapa? Karena klinik itu kan mesti ada layanan, ada manajemennya gitu ya, kira-kira. Gimana? Alhamdulillah untuk klinik Cipta Medica manajemennya terpusat dokter. Dan saya yang memimpin itu langsung.
Oh gitu ya. Ya, tetapi ada tim manajemen gitu yang ada di kantor begitu, yang memanage ada 8 klinik. Nah, kalau dilihat dari semua klinik-klinik yang ada sekarang, yang Anda punya sekarang, berapa orang karyawan Anda totalnya, termasuk dokter-dokter yang bekerja? Ya, hampir 80-an dokter. 80 orang. 80 orang mendapatkan hidup atau mendapatkan nafkah dari klinik Anda itu ya? Ya Allah, luar biasa. Berarti Dokter Musamila itu membuka kehidupan untuk 80 orang dan keluarganya loh. Iya kan? Ya Allah, luar biasa, barakallah. Saya sampai merinding. Iya kan? Ternyata orang lain bisa mendapatkan jalan hidup, mendapatkan rezeki untuk keluarganya dari Anda loh, Dokter Musamila. Semoga itu nanti ya amal jariah yang dulu Dokter Musamila pikirkan saat sekolah awal-awal dulu ya, itu luar biasa. Baik, terus apa ada kesulitan selama membuat klinik atau memaintain klinik atau bagaimana selama ini? Iya dokter, kalau kesulitan itu pasti ada ya. Tetapi alhamdulillah semua karena pertolongan Allah ya. Jadi awal kita mendirikan klinik dokter itu kita adalah provider baru. Waktu itu sekitar tahun 2005 ya, 2006 itu sebelum kita kerjasama dengan BPJS nih dokter, itu sudah kita kerjasama dengan Jam Sostek dokter. Jadi karena itu adalah kita provider baru, jadi kita berusaha untuk memperbaiki terus klinik-klinik kita. Akhirnya dari pihak Jam Sostek waktu itu mempercayakan kami untuk membuka klinik-klinik baru di tempat-tempat yang memang belum ada layanan Jam Sostek waktu itu. Jadi, itu tahun berapa kira-kira, Dokter Musamila? Jadi kami di tahun 2005, 2006, 2007 seperti itu dokter. Jadi sampai sebelum BPJS ya. 2014 ya. Tapi jadi sekarang kliniknya sudah bekerjasama juga dengan BPJS kan? Iya, semuanya dok. Semuanya sudah ya. Bekerja luar biasa. Jadi Anda memang pantang menyerah, merintis, jatuh bangun ya. Terus dalam hal perklinikan ini adakah sesuatu kiat-kiat, pesan-pesan, nasihat buat para dokter-dokter yang ada di Jawa Timur dan Indonesia? Barangkali bagaimana Anda pesan-pesannya? Ya, untuk para dokter ya semua yang ada di Indonesia, kalau bisa sebaiknya kita bisa lebih meningkatkan diri untuk bisa mengekalkan ilmu kita seperti itu dengan cara berkarya, mungkin membuat klinik, membuat rumah sakit dan membuat hal-hal ya yang bisa tidak hanya kita nikmati tapi nanti anak cucu kita yang menikmati. Nah, luar biasa. Alhamdulillah. Oke. Tapi ini belum selesai loh. Karena saya mendapat info baru. Infonya gini, ternyata Dokter Musamila dan keluarga itu punya juga yang lain, mainan yang lain. Namanya travel atau biro perjalanan umroh dan haji. Gimana? Apa betul itu? Ini isu yang masuk ke saya begitu kabar? Betul dokter. Betul ya? Oh ya Allah, alhamdulillah. Jadi selain klinik punya biro perjalanan umroh dan haji. Bagaimana Dokter Musamila? Coba diceritakan buat saya dan teman-teman semuanya tentang ini. Ya, jadi dulu saat saya di Puskesmas Kebomas tuh dokter. Jadi saya itu menghadiri ada karyawan yang pulang dari haji gitu dokter. Nggak tahu kenapa saat itu saya nangis dokter, nangis benar-benar nangis gitu, pingin berangkat ke Baitullah gitu nih. Terus ternyata ada Pak Wid, beliau adalah sesepuh di sana. Beliau bilang,
Bu dokter nggak lama berangkat haji, berangkat haji atau berangkat ke Baitullah begitu. Loh, kenapa Pak gitu? Iya, karena kerasa gitu, hatinya udah memang benar-benar pingin begitu sana. Terus tapi ada syaratnya, beliau bilang begitu. Syaratnya apa? Gitu. Syaratnya nabung begitu. Jadi Masya Allah, la hawla wala quwata illa billah, yang awalnya saya itu benar-benar suami masih karyawan gitu ya. Saya juga masih dokter PTT begitu, yang tiap bulan mungkin penghasilan habis buat beli susu anak, buat berobat anak-anak, buat makan, buat cicilan rumah dan yang lain-lain begitu. Tetapi dengan keyakinan begitu, akhirnya saya benar-benar melaksanakan apa nasihat dari sesepuh yang ada di puskesmas tersebut begitu dokter. Akhirnya benar-benar pertolongan Allah 2 tahun kita sudah punya tabungan dan benar-benar menginjak tahun ketiga itu sudah bisa berangkat haji. Waktu itu belum ada antri dokter. Alhamdulillah. Belum ada antri. Jadi waktu saya mengutarakan sama suami, saya mau berangkat haji, saya mau nabung begitu, suami benar-benar kondisi masih kayak gini kok mau berangkat. Kaget ya. Rasanya nggak mungkin gitu ya. Nggak mungkin, benar-benar nggak mungkin. Sampai saya bilang ya udah, pokoknya yakin aja, udah pokoknya kita niat aja pengen berangkat. Akhirnya benar-benar Allah kabulkan dokter. Kita di sana minta benar-benar apa saja, Masya Allah ya. Jadi benar-benar Allah kabulkan. Saya pulang dari waktu itu dari Masjidil Haram, waktu itu kita mampir di Multazam, waktu itu kita berdoa dokter. Saya cuma bilang sama suami, ayah, saya itu cuma saya berdoa semoga kita bisa kesini setiap tahun begitu. Sesuatu hal yang sangat tidak mungkin itu. Aduh. Masya Allah. Ke Baitullah tiap tahun ya kan? Nah, itu sesuatu hal yang tidak mungkin, sampai suami saya bilang kalau berdoa Bu yo lihat-lihat kondisi seperti yang logis gitu ya. Yang logis. Ya Allah, tapi bagi Tuhan ternyata nggak ada logis-logisan ya. Iya benar. Nah setelah itu dokter, saya itu malah suami gitu yang berangkat. Jadi setiap tahun beliau malah berangkat begitu. Kemudian karena kita sering ketemu sama Ustadz Agus gitu ya di Masjidil Haram, kemudian saya bilang sama suami, seneng ya kalau kita ngajak-ngajak orang gitu berangkat ke sini semua gitu. Bisa buat travel begitu. Jadi niatnya utamanya itu bagaimana caranya ngajak-ngajak orang begitu untuk bisa berangkat dan bisa bermunajat di sana, bisa menikmati di sana seperti itu. Jadi alhamdulillah Allah kabulkan semuanya. Sejak tahun 2017 kita sudah memberangkatkan dokter untuk beberapa kali keberangkatan, dan alhamdulillah pandemi, kemudian setelah pandemi ini sudah kita bisa mulai lagi, dan alhamdulillah tahun ini udah mulai lagi ya, karena sudah mulai pandemi mulai turun ya. Yes, sudah. Saya pengen tanya, kok Anda bisa ya ngurus travel perjalanan seperti itu, kan backgroundnya tidak ada sama sekali? Iya dokter, karena pertolongan Allah sih semuanya itu benar pertolongan dan kemudahan begitu. Kami alhamdulillah dimudahkan gitu. Kita juga ada saudara-saudara gitu yang membantu gitu, dan alhamdulillah. Terus tentang biro perjalanan ini, umroh haji ini, apa Anda sendiri yang menghandle manajemennya atau orang lain? Ada untuk manajernya, ada direkturnya, ada dokter, tapi sebagai owner memang dituntut sama manajer untuk bisa semuanya seperti itu. Jadi alhamdulillah. Berbentuk PT atau CV gitu Dokter Musamila? PT,
Itu Oh iya, PT luar biasa. Sangat Takawakil Elsa. bermanfaat. Luar biasa. Jadi berarti nanti ada manajemen, juga ada apa semacam pembimbing ibadah, ustadz atau yai gitu ya. Ada, dokter. Ini umroh dan haji ya? Ini kita baru umroh, dokter. Umroh ya. Lah, itu apa lika-likunya nggak sulit ya? Kan harus visa ke pemerintah Arab sana dan segala macam. Insya Allah buatan, dokter, karena semua sudah ada jalurnya dan kita sudah mengetahui semuanya, dan alhamdulillah kita sudah benar-benar mengantongi izin gitu ya, dan kita sudah beberapa kali keberangkatan dan semua bisa kita handle sendiri. Malah saya diwajibkan sama tim, kita harus bisa tahu semuanya, kita bisa ngitung semuanya sehingga kita bisa mengatur semuanya, begitu, dokter. Jadi misalnya Dokter Sutrisno mau ngajak rombongan IDI gitu kan berangkat gitu, mau yang tipe seperti apa, mau di hotel mana, mau pakai pesawat apa gitu, insya Allah kita bisa hitungkan semuanya dan kita bisa berangkat bersama-sama. Oh, berarti gini ya, aku mau yang paket yang agak murah gitu, berarti bisa itu ya di arrange ya? Bisa, budgetnya berapa gitu, insya Allah. Oh gitu ya. Nah ini nanti teman-teman dokter dan seluruh masyarakat kalau bisa tahu ini mungkin akan lebih seru lagi nih, ya kan? Lebih seru lagi, budget sekian gitu ya. Nanti bersama-sama, wah luar biasa itu Dokter Muzamila. Ya. Tapi itu bisa grup. Ya, bisa grup ya. Ya. Nah, gini, tapi kalau kepengen itu lebih detail, telepon kemana ya Dokter Muzamila? Bisa di nomor kontak saya langsung di 081 33 19 73 229. Insya Allah nanti kita bisa bersama-sama. Nah, tolong disebutkan pelan-pelan ya. Jadi kalau ingin berumroh dengan travelnya Dokter Muzamila, namanya apa? Kowafil ya. Kowafil, iya. Kalau teman-teman, para sahabat, masyarakat ingin berumroh dengan travel Kowafil milik Dokter Muzamila, hubungi nomor handphone 81 33 19 73 229. Insya Allah dapat diskon khusus kalau ke nomor ini, dokter. Yes, nah ya, ownernya langsung tuh apa, ya kan? Semoga kalau dapat pembiayaan khusus, rate khusus, nanti teman-teman para dokter tuh makin rajin, ya kan? Ke Baitullah, kan gitu ya kira-kira ya. Dampaknya langsung dan tidak langsung itu luar biasa itu Dokter Muzamila. Wah, ini luar biasa. Saya dapat pengalaman banyak, insight yang banyak, karya nyata yang banyak. Tapi barusan ini loh Dokter Muzamila, ada teman yang WA saya lagi, Dok, ternyata harus menanyakan satu lagi, Dok. Duh, tak bacaan ini. Oh, gini bunyinya. Katanya Dokter Muzamila juga punya perusahaan konstruksi, katanya begitu. Gimana ini kok saya jadi tambah kagum, saya luar biasa kalau informasi ini. Gimana? Secara singkat apa bisa cerita tentang itu? Iya, dokter. Jadi pada saat saya di Mekah itu, waktu berangkat haji yang tadi saya ceritakan, saya bilang sama suami begitu, kalau bisa keluarlah dari perusahaan, kita ngerintis perusahaan sendiri, karena kan adiknya suami itu ada yang waktu itu ada yang sakit gitu, dan waktu itu jantung koroner gitu. Nah, kita minta beliau untuk bisa memberikan fasilitas untuk tempat kerja begitu, daripada kerja ke orang begitu. Nah, alhamdulillah sama suami dipenuhi, dituruti, dan pada saat beberapa tahun ya setelah pulang dari haji itu, kemudian suami benar-benar fokus untuk membesarkan perusahaan kontraktornya begitu, karena beliau sebelumnya kerja di kontraktor dan beliau
intinya memiliki ilmu yang mungkin sudah cukup untuk bisa membuat suatu perusahaan. Dan dengan niat membantu dari saudara, dan juga kita juga banyak saudara-saudara yang perlu kita rangkul gitu untuk bisa bekerja di PT Swadaya Cipta begitu. Alhamdulillah Allah mudahkan semuanya begitu. Jadi PT Swadaya Cipta ini terbentuk karena niat ingin menolong sebenarnya ya, kan? Saudara supaya bisa bekerja, dan pada akhirnya ya tentu namanya usaha ya tentu sambutannya makin banyak tentunya ya. Nah, ini apa? Membangun apa yang dikerjakan oleh suami dan keluarga Anda? Ya, ini adalah biasanya membangun pabrik gitu dokter. Jadi jalan, terus kemudian banyak partner-partner dari BUMN seperti itu. Oh jadi, gitu ya. Ya, proyeknya memang proyek yang agak besar-besar begitu dokter. Dan akhirnya banyak ya orang yang bisa mendapatkan rezeki jalan hidup dari perusahaan konstruksi Anda ini ya. Alhamdulillah. Waduh, Anda ini maju mundur kanan kiri selalu memfasilitasi orang untuk hidup ya. Wah, luar biasa Dr. Muzamila. Jadi saya salut banget. Terus PT ini ya hanya di lingkup sekarang ini di Gresik saja atau sudah melebar ke tempat lain? Sudah kemana-mana dokter. Jadi ya di Lombok gitu kita ada proyek, terus kemudian di Kalimantan, Balikpapan ini yang sekarang lagi di Gresik sendiri juga banyak. Gitu ya. Tapi apapun salut ya. Anda berdua, Anda dengan suami ini kalau boleh dibilang ya berangkat dari kondisi yang minimalis ya. Jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Berulang-ulang sampai yang ke-6 baru berhasil. Ini jarang orang yang berani mengambil risiko semacam itu ya. Dan saya sih, kalau saya melihatnya bahwa memang Anda karakternya itu sudah terbentuk ketika masih kecil karena keluarga pedagang ya, entrepreneur ya. Tapi yang lebih penting karena niat dan doa. Jadi saya melihat dan saya ingin sampaikan kepada teman-teman pengalaman hidup Dr. Muzamila ini luar biasa, bahwa jangan takut gagal, selalu semangat untuk maju, mempunyai visi, dan yang paling penting doa, berserah diri, minta kepada Allah, dan tentu saja harus paling awal adalah niatnya yang baik gitu ya. Ya, ini tadi yang saya catat dari obrolan kita Dr. Muzamila, dan banyak hal yang saya sendiri bisa mengambil manfaat buat diri saya sendiri, dan saya akan mengembangkan diri itu. Dan saya berharap juga para sahabat saya IDI dimanapun dan seluruh masyarakat Indonesia bahwa kita harus selalu mempunyai semangat untuk maju dan jangan pernah takut dan mundur oleh karena kegagalan. Hidup ke depan makin sulit, makanya kita semuanya harus makin kuat gitu ya. Jadi jangan berharap hidup makin mudah, itu nggak mungkin rasanya ya. Makin sulit ya, tapi makanya kita harus tempa untuk menjadi makin kuat. Dan saya mengucapkan terima kasih ya Dr. Muzamila, pengalaman Anda luar biasa. Nanti kalau ada para sahabat-sahabat saya yang menelepon atau memwa nomor itu tadi, mohon direspon, mohon dibantu ya. Dan nanti ini akan kita share agar para sahabat semuanya bisa meniru keberhasilan ini, agar sukses bersama yang diniatkan Dr. Muzamila nanti bisa membawa teman-teman untuk masuk dalam gerbong sukses itu. Jadi terima kasih, salam hormat untuk suami ya, sukses dan sehat selalu ya. Para sahabat sekalian, demikian obrolan saya dengan Dr. Muzamila, seorang dokter entrepreneur, seorang dokter yang mempunyai jiwa wirausaha, di mana ditempa ketika kecil di bumi Bawean yang ya terpisah laut oleh Gresik, dan ternyata memang jalan itu sukses itu memang berliku dan tentu harus dilalui dengan kemauan, keberanian, perjuangan, dan pantang menyerah. Terima kasih atas perhatian Anda, sukses, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.